Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam hidup kami, atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saat ini ya Tuhan, Engkau memelihara kami dengan firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Mari Tuhan Kau memberkati sehingga firman-Mu ini menolong kami untuk dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga keselamatan dari Tuhan senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayatnya yang kedua. Yohanes pasal 15 ayatnya yang kedua, yang demikian firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bacaan kita pada saat ini adalah Yohanes 15 ayat 2, dan judul perenungan kita adalah berbuah lebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan pohon-pohon yang memiliki buah, misalkan pohon mangga, pohon durian, kemudian rambutan, kita akan menemukan bahwa pohon-pohon itu setiap tahunnya berbuahnya memiliki jumlah yang tidak sama. Bahkan kalau kita memiliki 2 pohon, 3 pohon, misalkan pohon mangga begitu, belum tentu 3 pohon itu memiliki hasil jumlah buah yang sama. Pohon pertama mungkin 60 buah, pohon kedua mungkin bisa sampai 100, pohon ketiga mungkin bisa sampai 150 buah. Keadaannya berbeda walaupun di tanah yang sama, walaupun sama-sama pohon mangga. Ada yang berbuah lebat, tapi juga ada yang berbuah tidak banyak. Bahkan bisa jadi ada satu yang berbuah, kemudian ada juga yang tidak berbuah. Nah, bacaan kita pada saat ini adalah tentang bagaimana Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti dalam bacaan kita tadi soal pengusaha anggur. Harapannya ketika orang mengikut Yesus itu dapat menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat. Ya, menghasilkan buah ini artinya adalah hidup dalam pertobatan, hidup yang memuliakan Allah, hidup yang bersih, yang lurus. Nah, Allah menghendaki supaya yang tidak berbuah itu dipotong. Nah, bukan berarti manusianya yang dipotong begitu ya, dihilangkan begitu. Bukan, tapi sikap-sikapnya. Manusianya tetap ada, tetap dipelihara oleh Tuhan, diberikan nafas kehidupan, diberikan sinar matahari, hujan, diberikan pemeliharaan,
Nah, tapi kemudian yang Tuhan proses itu adalah supaya sikap dosa itu yang memunculkan dosa itu yang kemudian dipotong. Nah, lalu setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia berbuah lebih banyak. Harapannya orang-orang yang mengikuti Yesus ini kemudian bisa tetap setia, berbuah terus, tidak berkurang, tapi kemudian semakin bertambah. Inilah harapannya Bapa Surgawi kepada kita orang percaya, semakin lebat berbuahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka lewat bacaan ini kita kemudian bisa belajar bahwa ketika Tuhan menghendaki kita berbuah lebih banyak, maka kita pun perlu rela untuk dibersihkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah lebih banyak, lebih lebat. Dan dengan buah yang lebih lebat itu, orang-orang di sekitar kita itu semakin melihat pancaran kemuliaan Tuhan Allah lewat hidup kita. Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk dibersihkan oleh Tuhan? Apakah siap untuk berbuah lebih banyak? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami kembali diingatkan oleh firman-Mu bahwa Tuhan, Engkau menghendaki kami untuk terus berbuah, bahkan berbuah lebat. Maka tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami hidup dalam pertobatan, hidup memuliakan nama Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan, supaya semakin lebat buah-buah yang kami hasilkan, sikap-sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami dimampukan menjadi seperti Engkau. Bapa dalam surga, kami akan menjalankan segala aktivitas kami hari ini. Mari Tuhan memberkati dan memampukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.